ya. Nabil, Didi, sama Imelda. Semua berangkat ya. Baik, di sini Bapak sedikit memberi persepsi ya. Jadi kalian pernah nggak pernah melakukan sebuah kesalahan gitu, terus ketika melakukan kesalahan itu kita itu merasa menyesal. Kalian pernah seperti itu nggak? Pernah. Itu menyesalnya itu kira-kira kenapa? Ya merasa salah terus berbuat apa? Ya berbuat dosa. Betul. Jadi pada pagi ini kita langsung akan menjelaskan materi tentang ayo bertaubat. Apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syar'i taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Kemudian ada hakikatnya. Nah, hakikatnya itu hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Nah, dari pengertian taubat ini, apakah kalian itu sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke syarat-syarat taubat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama itu Islam ya, karena orang yang kafir itu tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Kemudian yang kedua itu menyesali dosanya. Yang ketiga itu menyadari kesalahan, mengakui dosa. Nah, ketika kita melakukan dosa, kita itu juga harus menyadari bahwa kita itu melakukan kesalahan. Nah, yang keempat itu ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan dia atau kepentingan dunia. Yang kelima itu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ada yang tahu bacaan istighfar itu apa? Astagfirullahaladzim. Ya. Yang keenam itu berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketujuh menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Nah, selanjutnya kedudukan taubat. Kedudukan taubat itu apa saja? Yang pertama itu taubat itu karena dosa kecil ya. Kalian tahu kan dosa kecil? Tahu nggak? Ya, dosa kecil itu ya kesalahan yang kita lakukan karena ketika kita tidak apa itu namanya ketika kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan dosa kecil. Nah, yang kedua itu dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar itu seperti ya pembunuhan, terus kezinaan, ya, terus apa lagi? Korupsi. Oh iya, korupsi, betul. Yang terakhir itu ada taubat yang sesungguhnya. Yang tahu taubat yang sesungguhnya itu taubat apa? Nasuha. Ya, betul sekali. Apa itu taubat nasuha? Yang sungguh-sungguh Pak. Ya. Jangan ingat yang sungguh-sungguh. Ya. Kemudian ada keutamaan taubat. Apa saja keutamaan taubat? Yang pertama itu taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua itu ada taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga itu taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat itu taubat merupakan sebab masuknya surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima itu taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Baik, mungkin Bapak itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Bapak akan memberi sebuah studi kasus untuk dua kelompok ya.
silakan didiskusikan sesama kelompoknya. Bapak beri waktu 2 menit. Gimana? Sudah? Ya. Semua silakan. Yang kelompok 1. Andi sering merasa bersalah karena ia sering berkata kasar kepada teman-temannya. Ia ingin memperbaiki dirinya dan mulai bertaubat kepada Allah. Tanya apa langkah pertama yang harus dilakukan Andi untuk bertaubat dengan benar? Langkah pertama yang harus dilakukan Andi adalah mengakui kesalahannya dengan sungguh-sungguh, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan. Untuk studi kasusnya, Siti pernah mencuri barang di toko saat kecil. Tetapi setelah dewasa, dia sadar dan ingin kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan selain menyesali perbuatannya? Jawabannya, Siti harus mengembalikan barang atau mengganti kerugian yang ditimbulkan dan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dari sini ada yang tahu kesimpulannya apa? Kita tahu. Oke, kesimpulannya yaitu taubat adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu kembali untuk ke jalan Allah dengan menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan dengan cara apa saja, ya seperti memperbaiki sholatnya, kemudian sholat sunnah taubat. Itu kesimpulan yang Bapak dapat sampaikan. Sebelum diakhiri pembelajaran, Bapak sedikit akan memberi penguatan melalui kuis. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan 3 syarat taubat yang sah. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? D. Ya, betul. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan jika seseorang mengulangi dosa setelah bertaubat? Jawabannya apa? B. Ya, betul lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, apa pengertian taubat dalam Islam tadi? Apa? D. Ya. Ya, betul. Pertanyaan keempat, apa saja keutamaan bertaubat dalam Islam? Mana? B. Ya, betul. Dan ini pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Yang D. Ya. Ya, betul. Ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum di hari pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.